Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akuntansi manajemen 5A MKS yang beranggota Muhammad Farikin, Nesta Sri Wahyuni, dan Nindi Maya Putri. Kami akan menjelaskan inti materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Baiklah, yang pertama karakteristik industri. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan job order costing, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan job yang terpisah. Karakteristik usaha pada perhitungan berdasarkan pesanan atau job order costing memiliki karakteristik yaitu: yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Yang kedua, produksi ditinjau untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan gudang. Dan yang ketiga, produksi secara terputus-putus atau tidak secara terus-menerus. Mengidentifikasi produk. Contohnya, perusahaan mebel dari beberapa bahan mebel pasti memiliki klasifikasi yang berbeda, spesifikasi yang berbeda, dan kualitas yang berbeda. Biasanya, orang membuat ini pada mebel dan memesan berdasarkan desain mereka. Kualitas bahan itu tergantung dari pelanggan, dan harga pada setiap produk mebel pasti berbeda, karena memiliki kualitas dan model kursi yang berbeda pula. Pembebanan biaya produk. Biaya langsung adalah biaya yang bisa ditelusuri langsung ke produk. Contohnya biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Misalnya, untuk pembuatan kursi sudah bisa ditafsirkan berapa banyak bahan kayu tersebut. Biaya tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik. Biaya ini tidak bisa langsung ditelusuri pada produknya. Contohnya biaya listrik. Arus biaya perusahaan manufaktur. Bahan baku langsung yaitu bahan yang memiliki presentase bahan yang lebih banyak. Contohnya pembuatan kursi, maka bahan bakunya adalah kayu. Bahan tidak langsung yaitu bahan yang memiliki presentase bahan yang lebih kecil. Contohnya pembuatan kursi, maka bahan baku tidak langsungnya paku, lem, dan lain-lain. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang langsung bersentuhan dengan produk yang dibuat, seperti buruh. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja yang tidak langsung bersentuhan dengan produk akan tetapi memiliki peran, contohnya mandor. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk membuat produk. Karakteristik industri. Harga pokok proses adalah suatu sistem penetapan harga pokok produk yang digunakan dalam industri yang menyelenggarakan kegiatan produksi untuk suatu produk tertentu secara berkelanjutan tanpa berdasarkan permintaan yang spesifik dari pelanggan tertentu. Laporan produksi. Laporan produksi yaitu laporan yang mengiktisarkan semua aktivitas penetapan harga pokok untuk akun barang dalam proses departemen selama satu periode tertentu. Laporan produksi dibagi menjadi dua, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Metode rata-rata adalah metode akuntansi untuk arus biaya dalam penetapan harga pokok proses, di mana unit ekuivalen yang didefinisikan sebagai ekuivalen si unit produk yang diselesaikan sebagian dalam proses produksi dengan unit produk selesai. Metode FIFO yaitu suatu metode akuntansi untuk arus biaya dalam penetapan harga pokok proses, di mana unit ekuivalen dan biaya per unit produk hanya berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan. Dengan menggunakan data produksi dalam metode rata-rata tertimbang di atas, maka harga pokok barang yang ditransfer ke gudang barang menjadi 50 unit dikali 10.000 sama dengan 50.000. Dalam metode FIFO, nilai barang yang ditransfer ke gudang barang jadi dinilai sebesar harga pokok barang diproses terlebih dahulu.
Pelaporan HPP dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, setiap perusahaan menggunakan 4 laporan keuangan yang sama dengan jenis perusahaan atau industri pada lainnya. 4 laporan tersebut adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai jenis perusahaan. Terdapat di dalam laporan laba rugi. Perilaku biaya. Akuntansi biaya ialah suatu proses pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis berbagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung sehubungan dengan menghasilkan dan memasarkan produk. Hubungan akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya yaitu informasi HP produksi per unit digunakan untuk penilaian persediaan barang jadi di lab, posisi keuangan dan perhitungan HPP di lab. Laba rugi sama dengan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya yaitu informasi HP produksi per unit digunakan untuk perencanaan biaya, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan, sama dengan akuntansi manajemen. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak bergantung pada besar atau kecilnya volume kegiatan. Namun, biaya per unit berhubungan negatif dengan volume kegiatan. Contohnya, biaya sewa ruangan. Seorang konsultan menyewa ruangan senilai 10 juta setahun. Misalnya jumlah jam pekerjanya adalah volume kegiatan. Maka, berapapun jumlah jam kerja konsultan tersebut setahun, sewa ruangan selama 1 tahun tetap 10 juta rupiah. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan volume kegiatan. Namun, biaya per unit tetap. Contoh, upah tenaga kerja langsung yang dibayar sesuai unit produk yang diselesaikan. Misalnya, per unit produk 10.000, maka upah untuk 10 produk adalah 100.000. Jika 20 unit, berarti upah yang diperoleh 200.000. Biaya campuran. Biaya ini bersifat campuran dan cenderung sulit dipisahkan dengan pasti. Ada bagian yang bersifat biaya tetap dan ada pula yang bersifat biaya variabel. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Komponen biaya produk. Yang pertama bahan baku, yang kedua tenaga kerja langsung, dan yang ketiga overhead pabrik. Metode penentuan biaya produk. 1. Biaya pesanan. Bahan baku dan BTKL diukur dengan biaya historis. Overhead ditentukan di muka. Biaya overhead yang dimasukkan ke kartu adalah overhead standar. Kartu biaya pesanan sama dengan untuk mencatat semua biaya produk setiap pesanan. Jika ada satu periode ada 3 pesanan dengan karakteristik berbeda, maka terdapat 3 kartu. 1. Bahan baku. Biaya bahan dibagi biaya bahan baku sebenarnya dalam produksi. 2. Tenaga kerja langsung. Biaya TKL dibagi biaya untuk membayar tenaga kerja langsung yang mengurusi proses produksi. 3. Overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP selain biaya bahan baku dan BTKL seperti air, listrik, dan sebagainya, pada kartu biaya pesanan yang dicatat adalah BOP yang ditentukan di awal. Variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Tujuan harga pokok variabel membantu manajemen mengetahui batas kontribusi perencanaan laba melalui analisis hubungan biaya volume laba untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Manfaat metode variable costing bagi manajemen: 1. Untuk perencanaan laba jangka pendek, 2. Untuk pengendalian biaya, dan 3. Untuk pengambilan keputusan.
Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Perbedaan laba full costing dengan variable costing adalah sama dengan perubahan biaya overhead tetap. Pada full costing, overhead tetap dibebankan ke persediaan yang dihasilkan, sedangkan pada variable costing, biaya overhead tetap merupakan biaya periode.